Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hormat saya kepada rekan-rekan kelompok 4 dan hormat saya juga kepada Ibu narasumber dari kantor Pos Kendari. Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan studi virtual mengenai smart governance di kantor Pos Kendari. Sebelum melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, lebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa saya pimpin dalam keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan biodata narasumber kita. Narasumber kita dari kantor Pos Kendari bernama Dewi Retno Oktaviani. Jabatan sekarang manajer pelayanan outlet dan operasi cabang di kantor Pos Kendari, merangkap PJS manajer penjualan korporat dan kurlok. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Muhammad Yusrang untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu narasumber. Oke, baik. Maaf, ini ibu saya panggilnya Ibu Dewi atau Ibu Neno? Soalnya Neno. Ibu Neno, oke, baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ketua Kelompok Pak Ahmad Satriadin, Pak Darum Kahar, dan Pak Aris Barakturi, dan terkhususnya kepada Ibu Neno selaku narasumber kita pada kesempatan kali. Ibu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait kinerja sistem kerja yang ditanyakan. Yang pertama ini, atau seperti apa? Oh iya, seiring berjalannya waktu nih ya, PT Pos juga lagi berkembang. Jadi sekarang sih memang sudah berbasis IT. Dari segi kehadiran, pokoknya sekarang kita sudah sudah berbasis IT, bisa dibilang seperti itu. IT berbasis IT-nya itu seperti apa? Ya, jadi sebagai contoh ya Pak, kalau yang berbasis IT itu seperti contohnya kehadiran. Sekarang sih kita kan nih, jadi kita itu sudah sensingnya itu maksimal jarak terdekat dari gedung kantor itu 200 meter. Jadi kalau misalnya absen kita itu sudah nggak
bisa bohong lagi gitu. Sudah iya. sudah amanah lah dalam budaya akhlak itu kita udah amanah. Oh, berarti untuk dari segi absensi itu sudah berbasis IT. Nah, kalau untuk yang lain begitu, Bu, untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat begitu selaku penerima layanan di kantor pos itu, apakah ada istilahnya penggunaan sistem informasi begitu supaya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang diberikan kantor pos, dalam hal ini kantor pos Kendari? Seperti itu. Misalnya kayak untuk cek barang yang datang seperti itu, atau misalnya di internal pos itu sendiri, misalnya untuk pelaporan, misalnya pelaporan hasil kinerja seperti itu, apakah penginputan itu apakah berbasis IT atau masih manual seperti itu? Dan misalnya kalau sudah berbasis IT itu seperti apa bentuknya? Oh ya, soal ya kantor pos juga punya media sosial, punya website juga. Jadi kalau misalnya untuk informasi terkait kiriman barang atau tarif, itu udah ada di websitenya juga udah lengkap. Kemudian kantor pos juga punya media sosial ya yang setiap hari ada updateannya. Jadi untuk informasi terbaru, updatean terbaru mengenai kantor pos atau mitra-mitranya yang bekerja sama dengan pos juga itu sudah ada terrecord di dalam media itu. Seperti itu, Pak. Oh, berarti berbasis media sosial, Bu, ya istilahnya semuanya. Ya, media sosial, ada call center juga. Kita kan punya call center, ada website juga. Bisa disebutkan, Bu, untuk websitenya itu apakah misalnya website untuk kantor pos Kendari sendiri atau bagaimana? Kalau untuk khusus KCU kantor pos Kendari saja sih enggak ya. Ini secara nasional. Jadi kita bisa di websitenya www.posindonesia.co.id. Itu sudah pihak eksternal juga udah bisa mengakses itu. Oh, iya, terima kasih. Kalau sistem informasinya itu berarti dia lebih kepada media sosial, penggunaan media sosial, Bu, ya. Kalau pelayan, tapi kalau di internal sendiri itu baru ini ya untuk absensi ya. Untuk absensi itu apa nama ininya, Bu? Kenapa Pak? Apa? Untuk absensinya itu nama ininya, nama aplikasinya apa? Oh iya, untuk absensi tersendiri ya, itu kita menggunakan aplikasi namanya Pos Hadir. Pos Hadir. Jadi ya, Pos Hadir. Jadi dia tuh jarak 200 meter dari gedung kantor. Iya, iya. Itu ada kendala tidak, Bu, biasa itu dalam ininya, dalam penggunaan sistem informasinya itu? Misalnya kayak kayak untuk aplikasi absensinya itu. Oh ya, kalau kendala sih memang karena ini kan termasuk hal yang baru juga ya, baru berkembang juga nih aplikasinya. Kalau kendala sih pasti ada ya, tapi sejauh ini kendalanya itu udah diminimalisir. Kemudian juga dia juga ini kan kemudian dia juga kan ini tunggu ya. Kemudian dia juga ini Pak, kalau masalah kendalanya itu kita tetap ada backup. Jadi dalam misalnya dia ada kendala nih di hari ini, tetap ada manualnya juga tetap. Jadi karena ini masih sekitar 2 bulanan berjalan, jadi sampai saat ini kita masih ada backupnya manual gitu. Iya. Kendalanya biasa kayak bagaimana, Bu, biasa kendalanya itu? Biasanya ini soal dia nggak mungkin karena kuotanya terlalu banyak ya pegawai pos itu ya seluruh Indonesia ribuan, jadi kemungkinannya jaringannya belum maksudnya aplikasinya belum mampu gitu untuk menampung atau gimana lah. Biasanya kendalanya kena jaringan aja, jaringannya lagi down atau jaraknya atau biasanya jaraknya tidak bisa terdeteksi gitu. Jadi walaupun dia udah 200 meter dari gedung kantor, tetapi di aplikasi kita itu tidak membaca itu. Seperti itu sih biasanya. Begitu, ya, Tapi itu biasanya dalam sehari itu bisa dieksekusi. Maksud saya bisa diantisipasi kendala seperti itu. Tetap bisa berjalan dalam hari yang sama. Oh, iya. Kalau misalkan
terjadi trouble error seperti itu terus dimanualkan. Nah, otomatis dari sistem informasi dari by aplikasinya itu kan tidak terbaca tuh. Itu seperti apa itu biasanya, Bu? Tetap. Pelaporannya Jadi yang manualnya itu dapat apa? Oh iya, pelaporannya juga kan langsung di ini ya, langsung dilaporkan juga ya. Kebetulan kami itu di bagian manajer SDM ya. Jadi SDM kami itu yang langsung mereport, Pak. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa absen melalui aplikasi Pos Hadir nih hari ini. Berikut ininya datanya kan. Jadi udah nih langsung tetapi dalam hari itu misalnya jaringannya udah bisa atau aplikasinya sudah siap, tetap harus mencoba melakukan lagi, dicoba lagi gitu. Jadi pasti akan ketahuan bahwa memang dia pada hari itu benar-benar ada di kantor pos Kendari gitu. Oh, iya. Lanjutnya Bu, saya ingin bertanya. Lanjutnya Ya, saya ingin bertanya, bagaimana bentuk layanan berbasis IT kepada stakeholder? Contohnya itu seperti pertanggungjawaban kepada mitra Asabri dan Taspen terkait pembayaran gaji pensiun Taspen dan Asabri. Apa Taspen dan Asabri itu bisa mengetahui sudah berapa jumlah penerima yang dibayarkan di hari tertentu? Oh iya, kalau untuk itu ya Pak, sebenarnya kita itu udah sejak 2018 ya kalau nggak salah ingat nih ya, saya juga ini kurang ingat ya, karena kalau untuk pembayaran gaji pensiunan sendiri ya untuk Taspen dan Asabri sekarang kan kita sudah berbasis rekening. Kemudian seiring berjalannya waktu berbasis rekening ke tahap proses otentik itu ada namanya aplikasi otentikasi. Nah, otentikasi itu macam macam absensi, kehadiran yang harus mereka harus melakukan absensi dulu baru menerima gaji. Nah, untuk udah jalan di pihak Taspen dulu nih. Kalau Asabri masih sementara lagi berkembang ya, maksudnya belum jalan nih yang benar-benar by smartphone-nya. Kalau Taspen udah jalan dari beberapa tahun yang lalu. Gaji. Taspen juga tahu nih, oh ini orang sudah hadir. Nah, Taspen dia udah gajian nih di pos gitu, udah langsung ada di sistemnya. Kalau nggak salah ingat itu ya, bukan nggak salah ingat, emang benar sih nama websitenya tuh New Aplikasi New Edatum. Di aplikasi net kalau di Berarti untuk pelaporan kepada stakeholder sudah berbasis IT ya Bu ya? Ya, betul sekali. Sekarang juga semuanya itu sudah berbasis IT. Kalau yang untuk pelaporan gaji pensiunan kan, pokoknya kayaknya surat menyurat pun semuanya sudah berbasis IT. Kita udah jarang nerima fisik gitu. Jadi ya seperti kayaknya kalau bisa dibilang kerjaan itu sudah berada di dalam genggaman. Seperti itu kira-kira Pak. Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana absensi dari pegawai Pos Indonesia di Kendari. Yang mau saya tanyakan di sini, biasanya kan ada semacam punishment terhadap kedisiplinan. Contohnya kayak ketika kita telat atau tidak hadir ya, kalau di Kementerian Agama namanya TL, seperti apa ya, TL ya, telat. Nah, kalau semisal di Pos Indonesia Kendari, bagaimana sih bentuk kedisiplinannya yang berbasis IT? Apakah ada pengurangan gaji atau bagaimana kalau semisal terlambat atau tidak hadir? Ya, kalau untuk itu ya Pak, saya sebenarnya itu kan ada ini khusus ya di bagian SDM. Jadi kalau tapi yang saya ketahui nih ya, dan memang sementara berjalan juga nih dengan adanya, jadi di situ tuh akan lebih ketahuan gitu kalau misalnya
kita terlambat nih, misalnya contohnya ke kantor, kita itu ada kebijakan sih sebenarnya ya, cuman ya kalau namanya kebijakan nggak mungkin selamanya diberikannya, misalnya dia terlambatnya itu beralasan gitu, misalnya sakit atau kecelakaan, nah yang itu bisa kita tolerir gitu kan. Tapi kalau misalnya memang benar-benar murni dia terlambat, kita itu dapat surat tegurannya secara berjenjang. Jadi surat teguran pertama itu secara tertulis. Nah itu kalau nggak salah nih udah berjalan sampai ya surat teguran tertulis selanjutnya ya tergantung stakeholder lagi. Sebenarnya bukan tergantung stakeholder sih, dia lebih kepada misalnya dia karirnya gitu nggak jadi bahan pertimbangan juga untuk karir selanjutnya kalau nilainya banyak yang merah istilahnya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak Aris. Yang ada nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Sebelumnya saya ini sudah memberikan apa pertanyaan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi di kantor. Oh iya, kalau untuk reward tersendiri ya, iya sih, pasti. Kalau biasanya kan dalam perusahaan itu ya sebagai contoh nih, dia itu di dalam satu bagian sukses, misalnya kan di kalau kami itu ada namanya Pak hijau, merah, itu penilaian ya. Jadi yang terbaik itu biru, kemudian hijau yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam satu bagian itu dia sukses, berhasil, ya dia itu akan biasanya akan ada promosi, dia promosi jabatan yang lebih tinggi gitu. Jadi itu merupakan reward di kantor kami, Pak. Seperti itu. Oh, jadi penilaiannya itu dalam jangka waktu berapa tahun baru bisa misalnya apakah waktu dalam 1 tahun itu di situ dilihat anunya bilang ini berprestasi pegawainya atau tidak? Oh enggak sih, kalau kami itu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai bertahun-tahun Pak. Jadi kalau misalnya dia konsisten nih, misalnya dalam kurun waktu kayak namanya kayak pejabat sementara aja kan kayak PJS, dia menduduki jabatan PJS itu pejabat sementara misalnya 3 bulan hasil meningkat pendapat. Nah dia akan bisa tuh dipromosikan karena sudah dianggap berhasil di kantor sebelum dipromosikan ke jabatan yang lebih lagi dan di kantor lain dia udah disuruh bisa mimpin kantor seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu atas Ya jawabannya. sama-sama ya Pak Darum. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sempat bertanya dan terima kasih banyak pula kepada Ibu Neno yang meluangkan waktunya untuk kami ganggu di tengah kesibukannya. Kami paham kalau Bu Neno sibuk sekali. Enggak apa-apa Pak Yusra. Santai ya. Iya, kasih Bu sebelumnya. Mungkin itu sempat ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman. Baik, berarti saya rasa cukup ya. Soalnya melihat waktu juga ini sudah mulai ini sudah masuk jam pulang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada semuanya atas kesempatannya untuk melakukan sesi live Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan kami harap
ke depan, khususnya kepada Ibu Neno, mudah-mudahan tidak kapok ya Bu ya. Sempat ke depan butuh lagi, kita paling koordinasinya ke Ibu Neno lagi. Siap. Saya di kontak aja, gampang. Yang penting saya saya Ya baik Bu, terima kasih. Ya mungkin itu teman-teman ya. Dan kepada Ibu juga, terima kasih. ya. Saya rasa cukup. Sekian. Dan saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Supriyadi. Terima kasih Pak Yusang. Mungkin untuk hari ini studi virtual kita cukup sekian. Dan saya banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Neno. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya rekan-rekan Yuk. semua. Terima Yuk, kasih. Bu. Yuk.